bahwa BNN itu punya 6 balai rehab, balai dan loka rehab. Ya ada di Sumatera, ada di Kalimantan gitu ya, ada di sini yang terbesar. Kita tidak menampik ada oknum yang meminta sejumlah biaya dengan mengatasnamakan untuk dilakukan rehab di sini. Padahal rehab di sini, kalau untuk proses rehab, makan, minum, keperluan sehari-harinya gratis. Kita dampingi, kita tunggu keluarganya sampai nggak ada kabar juga, sampai akhirnya klien kita meninggal di rumah sakit. Hai sobat bersinar, welcome back to Polling, podcast keliling, War on Drugs, Speed Up, Never Let Up. Kembali bersama saya Deira Yunitika, dan di podcast kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting, yaitu proses pemulihan penyalahguna narkotika di Balai Rehabilitasi BNN RI. Dan di sini sudah ada bersama saya narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama udah ada Dr. Elvina Katrin Sausilawane SPKJ selaku Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN. Sehat dokter? Sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya sudah ada juga Dr. Gigi Mario Leonid Supusepa selaku Kabag Umum Balai Besar Rehabilitasi BNN RI. Iya. Sehat dokter? Sehat. Alhamdulillah. Tuhan. Lalu yang terakhir sudah ada juga Aldi Nofrudi atau biasa dipanggil Bro Aldi. Wow, Bro Aldi selaku konselor Balai Besar Rehabilitasi BNN RI. Iya. Sehat bro? Sehat. Panggilnya bro nih? Iya, Jadi benar. kagok ya Bro Aldi. Selamat datang Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan untuk penonton semua, di podcast kali ini tentunya kita akan coba kupas secara tuntas mengenai rehabilitasi narkotika, khususnya di Balai Besar Rehabilitasi BNN RI, untuk bisa memberikan wawasan sekaligus informasi mendalam kepada penonton sekalian di rumah. Tentunya Balai Besar Rehabilitasi BNN RI ini terletak di Lido, Jawa Barat. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu video yang satu ini. Balai Besar Rehabilitasi BNN merupakan tempat layanan rehabilitasi narkoba dengan metode rawat inap. Masyarakat yang memiliki masalah dengan ketergantungan narkoba dapat mengakses layanan rawat inap di Balai Besar Rehabilitasi BNN dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Mendaftarkan diri secara langsung atau melalui nomor telepon atau WhatsApp informasi Balai Besar Rehabilitasi BNN. 2. Terindikasi ketergantungan narkoba dengan derajat ketergantungan sedang hingga berat. 3. Secara fisik dan mental dapat mengikuti program rehabilitasi. Persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Alur layanan. Penerimaan awal. Pada proses ini, calon klien akan menjalani screening dan assessment untuk menentukan derajat ketergantungan narkoba. Kemudian, klien akan menjalani pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik oleh dokter, pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan urin narkoba, kimia darah, dan swab antigen COVID-19. Rehabilitasi medis. Pada tahap ini, klien dibantu secara medis untuk melewati masalah putus dari narkoba, baik dengan pengobatan maupun dengan terapi transcranial magnetic stimulation yang dapat merangsang sel syaraf dalam otak dengan gelombang magnetik pada area otak tertentu yang dapat menormalkan fungsi otak serta mengurangi rasa atau keinginan untuk kembali menggunakan narkoba. Pada tahap rehabilitasi medis, klien juga diperiksa kesehatan secara menyeluruh yang meliputi pemeriksaan paru-paru, gelombang otak, rekam jantung, pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut, pemeriksaan status gizi, dan pemeriksaan psikologi serta status mental. Rehabilitasi sosial. Setelah melewati rehabilitasi medis, maka klien akan mengikuti rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk membentuk perilaku serta mengembangkan fungsi psikososial klien yang sebelumnya terganggu akibat penggunaan narkoba. Pada tahap ini, klien akan mengikuti terapi dalam komunitas yang saling membantu. Klien juga mendapatkan berbagai intervensi psikososial
yang disesuaikan dengan kebutuhan individual. Inovasi layanan di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Tren telerehabilitasi narkoba merupakan sebuah inovasi pelaksanaan layanan rehabilitasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan ini merupakan bentuk layanan rehabilitasi berkelanjutan jarak jauh. Klien yang mendapatkan layanan tren merupakan klien yang memiliki derajat ketergantungan narkoba ringan sehingga rehabilitasi dapat dilakukan dengan metode rawat jalan secara daring. Dengan adanya tren, masyarakat mendapat kemudahan akses serta kenyamanan dalam menjangkau layanan rehabilitasi di Indonesia. Dari video yang barusan kita sama-sama lihat, mungkin di sini mulai menimbulkan banyak pertanyaan nih. Tapi untuk pertanyaan pertama, saya ingin mengawalinya dengan Dokter Elvina yang luar biasa cantik di sini. Dokter, di sini mungkin masih banyak ya masyarakat yang belum memahami tentang layanan-layanan ataupun alur yang ada di pusat rehabilitasi ini. Mungkin boleh dikasih penjelasan lebih detail nih, Dok. Oke, jadi layanan di Balai Besar Rehabilitasi ini konsepnya itu one stop center. Artinya dalam satu tempat ini kita menyediakan layanan yang berkelanjutan, mulai dari rehabilitasi medis sampai dengan rehabilitasi sosial. Jadi mungkin di tempat lain ada yang terpisah-pisah gitu ya tempatnya, tapi di sini kita menyediakannya dalam satu tempat supaya klien itu mendapatkan layanan yang komprehensif. Seperti itu. Oke, jadi one stop service. Ya, jadi betul. mungkin semuanya sudah sudah lengkap di sini gitu ya. Betul. Tapi saya sempat beberapa kali melihat nih dokter, banyak di luar sana sering kita melihat ya teman-teman kayak untuk pengobatan terapi rehab itu biasanya menggunakan obat herbal, bahkan ada akupuntur. Terus juga saya pernah lihat mungkin menggunakan narkotika juga. Tapi sebenarnya ada nggak sih aturan dari pemerintah ataupun negara yang mengatur soal itu? Iya, jadi memang metode rehabilitasi itu ada berbagai macam ya, mulai dari tradisional sampai yang memang sudah evidence based atau berbasis bukti secara ilmiah. Nah, sebenarnya untuk acuannya kita sudah ada nih di Indonesia. Memang dulu macam-macam, tapi sejak tahun 2019 itu sudah dibentuk atau dibuat sebuah standar nasional Indonesia. Jadi semuanya harus mengacu pada standar itu, pedoman penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada orang dengan gangguan penggunaan zat. Nah di situ diatur semua seperti guidingnya ya, di situ mulai dari persyaratan umumnya, kelembagaannya seperti apa, kemudian prinsip penyelenggaraannya seperti apa, lalu juga sarana prasarana dan juga intervensi-intervensi yang boleh dilakukan dan juga SDM-nya. Jadi sebenarnya kalau mau menyelenggarakan layanan rehabilitasi harus mengacunya pada pedoman tersebut. Pedoman tersebut mungkin boleh dikasih tahu sama penonton sekalian gitu ya dokter ya. Pedoman apa sih namanya? Adakah namanya? Dan di sana itu selain tadi yang udah disebutkan, ada lagi nggak tentang hal lain? Dia menjelaskan tentang aturan lain. Ya, jadi namanya itu SNI 8807 nomornya. Jadi SNI itu ada nomornya dan itu dibuat pertama di tahun 2019 dan diperbaharui di tahun 2022. Yaitu pedoman penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada orang dengan gangguan penggunaan zat. Oke, berarti itu sudah teratur ataupun sudah diatur semuanya dalam SNI 8807 tahun 2022. Betul. Sebelumnya tahun 2019 dan direvisi menjadi tahun 2022. Betul. Dan di situ tadi sempat di-mention sama Dr. L bahwa ada tempat-tempat atau fasilitas yang ideal ya. Betul. Nah, makanya dari sini saya penasaran, saya pengen beralih pertanyaannya kepada Dokter Gigi Mario yang sudah menanti, kayak udah pengen ditanya dari tadi ya. Mau ditanya ya. Tentang fasilitas ideal untuk orang-orang yang memang membutuhkan fasilitas itu. Kalau BNN sendiri sebenarnya sudah memiliki fasilitas apa aja nih dok yang tersedia di Balai Besar Rehabilitasi BNN RI? Ya. Jadi kalau sesuai dengan SNI 8807 ya, kita bicara SNI 8807. Karena selain SNI 8807, kita juga sudah ada ISO 9001 tentang mutu layanan dan ISO 14001 tentang lingkungan. Nah, selain itu kita juga Kemenpan RB itu ada Yanlik untuk kelompok rentan.
kelompok rentan itu Kelompok apa? rentan itu untuk difabel, Oh, orang oke. tua, Ibu hamil. anak-anak, ibu hamil. Nah, itu juga terakomodir di eh, SNI 8807. Jadi kalau di SNI 88 ada tipe 1, 2, dan 3. Ya. Kebetulan BNN ini, Balai Besar Rehabilitasi ini, termasuk balai rehab yang terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Wow. Dan ini dibuktikan kemarin ada dari Brunei, ada dari Malaysia datang, mereka juga cukup takjub ya sama fasilitas yang ada di sini. Saking lengkapnya. Iya. Nah, contoh dari tipe 1 adalah mempunyai ruang layanan administrasi tersendiri, terpisah dengan ruang layanan, ruang penerimaan sendiri, ruang assessment sendiri, ruang konseling sendiri. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang tipe 2 itu bercampur. Oke. Apa aja tuh tipe 2-nya tuh, Dok? Kalau tipe 2 ya sama, fasilitasnya sama, tapi kemungkinan dia antara ruang assessment dan ruang konseling itu gabung. Kalau di kita terpisah. Oke. Bahkan kita ada ruang namanya ruang tren. Ruang tren. Ya, ruang untuk telerehabilitasi narkoba. Wow. Jadi itu secara online kita menggunakan secara oke. online, gitu. Oke, berarti kita ataupun Balai Besar Rehabilitasi BNNRI ini sudah yang paling besar di Asia karena sebegitu Asia lengkapnya fasilitas ya kan, dan juga tentunya ada tenaga-tenaga ahli yang memang apa ya diperkerjakan di sini juga ya Dok ya tentunya. Ya benar. Secara SDM juga kita begitu. Karena kemarin yang orang Malaysia itu datang karena konsepnya adalah seperti Dr. Elvina bilang adalah one stop service. Di sini itu sudah ada dokternya, psikiaternya, dokter spesialisnya. Wow. Itu semua ada. Kalau di Malaysia itu mereka kalau sakit masih harus berhubungan dengan Kementerian Kesehatannya mereka. Jadi dibawa keluar. Oke. Tidak di sini. Kalau di sini semua ada. Di sini semua ada. Mungkin itu salah satu alasan kenapa BNN memilih lokasinya di Lido ya. Di Lido ini kan dataran tinggi, begitu luas tanahnya, terus juga pasiennya juga mungkin butuh ketenangan kan di sini cocok banget nih Dok ya. Ya. Betul. Mungkin itu salah satu yang menjadikan juga Balai Besar Rehabilitasi BNNRI ini menjadi yang terbesar di Asia. Wow. Dan itu sudah diakui oleh negara tetangga. Dan tadi sempat disebutkan juga banyak tenaga ahli, ada dokternya, ada psikolognya. Bahkan saya sempat baca di sini ada konselor apa namanya tadi tuh? Konselor adiksi juga ya. Dan konselor adiksi di sini juga kan merupakan orang yang memiliki kompeten di bidangnya untuk bisa memberikan konseling bagi para penyalahguna narkotika. Dan di sini sudah ada Bro Aldi, kebetulan saya ingin menanyakan juga nih sama Bro Aldi ya tentang kualifikasi dari konselor di Babes ini. Ada nggak sih syaratnya atau latar belakang agar seseorang bisa menjadi konselor adiksi seperti Bro Aldi sekarang? Baik, jadi kalau di sini memang tadi kan sudah disampaikan ya, kita sudah SNI, jadi memang ada tipenya tuh, tipe 1, 2, 3. Nah, semua konselor yang ada di Balai Besar Rehabilitasi ini sudah bersertifikat nasional gitu ya, sudah terstandar nasional, dan mereka juga bisa memiliki keahlian khusus gitu ya. Mereka punya kemampuan untuk screening, assessment, terus konseling dan intervensi krisis. Nah, hal-hal itu kan harus dimiliki oleh semua profesi yang bekerja di sini gitu untuk mendampingi. Nah, itu semua kita lakukan secara konsisten setiap hari. Oke, tapi saya penasaran untuk latar belakang seorang konselor adiksi sendiri, apakah harus lulusan dari psikolog kah, atau lulusan manapun bisa? Dan untuk menjadi seorang konselor adiksi, apakah butuh kayak semacam pelatihan ataupun pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa atau gimana tuh? Iya, jadi semua itu ya memang harus terpenuhi ya. Jadi memang harus terlatih yang pertama, ya dia mengikuti pelatihan khususnya. Jadi memang ada kurikulum khusus yang harus dipelajari, dikuasai, dan dia harus praktekkan gitu ya. Nanti dievaluasi, dinilai, diuji gitu sampai dia mendapatkan sertifikasi tersebut.
Oke, berarti di sini mayoritas atau mungkin semua konselornya sudah tersertifikasi ya bro ya? Semua konselor yang ada di sini sudah tersertifikasi, Mas. Wow, amazing. Fasilitas luar Iya. biasa, one stop service tadi, terus juga seluruh konselornya sudah tersertifikasi. Luar biasa memang nggak salah ya dok ya, ini dijadikan sebagai nomor 1 pusat rehabilitasi terbesar di Asia. Dan terima kasih banyak untuk Bro Aldi jawabannya. Saya ingin kembali bertanya kepada Dok L. Ya. Di sini untuk jumlah pecandu ataupun klien yang menjalani program rehab di Balai Besar pada 5 tahun terakhir. Saya penasaran nih, ini cukup banyak, setiap tahun meningkat atau setiap tahun menurun mungkin dok, boleh penjelasannya? Iya, jadi kalau peminat ya, Peminat. peminat rehabilitasi Iya. khususnya di Balai Besar Rehabilitasi ini nggak pernah sepi, ya nggak pernah sepi. Jadi dalam 5 tahun terakhir itu reratanya kurang lebih di atas 500 klien ya, mencapai ya hampir 600. Cuman memang ada tahun-tahun dia turun, ada tahun-tahun dia meningkat. Khususnya waktu pandemi sih ya, waktu 2000. puncak-puncak pandemi. Berarti 2019-2020? Iya, Oke. 2020 mungkin kita agak turun, tapi rasanya itu dialami oleh seluruh pusat kesehatan atau tempat rehab juga ya seperti itu, karena ada pembatasan aktivitas sosial dan lain-lain. Waktu itu kita juga rada kaget ya bagaimana penanganan COVID gitu, apalagi dengan sistem dormitory atau asrama gitu di sini. Nah tapi setelah lepas dari pandemi itu kembali meningkat jumlahnya permintaan dari klien untuk direhab di sini. Oke, tapi saya sedikit penasaran nih dok, kenapa ketika waktu pandemi justru malah banyak orang yang direhab? Padahal kan secara ekonomi dia banyak kasus di luar sana yang di PHK, segala macam. Berarti kan secara keuangan harusnya menurun nih. Tapi kok dia malah memakai ya dok ya? Ada nggak sih dok secara psikolog mungkin jawabannya? Mungkin orang jenuh kah atau seperti apa? Ya benar ya. Jadi sebenarnya situasi pandemi itu juga jadi salah satu pemicu mereka menggunakan ya. Kalau misalnya orang yang biasa-biasa saja tanpa gangguan gitu ya, tanpa ada kondisi adiksi sebelumnya juga pasti kan merasa cemas, Betul. stres gitu ya. Apalagi nggak boleh keluar rumah gitu, nggak bisa ketemu teman. Nah akhirnya kalau seseorang itu nggak punya coping atau cara mekanisme mengatasi Oke. rasa kecemasan, Betul. dia akan lari ke hal-hal yang negatif seperti misalnya menggunakan narkoba itu. Oh, untuk pengalihannya dia ya, Betul. untuk mengobati rasa cemas agar mendapat rasa tenangnya itu sendiri. Ya, gitu. belum lagi yang mungkin banyak yang kehilangan anggota keluarga ya. Betul. Jadi untuk ngatasin rasa sedih, dia nggak tahu harus bagaimana, akhirnya ya menggunakan narkoba menjadi salah satu cara mungkin untuk mereka. Salah satu cara. Tapi ini saya jadi agak kesentil dikit nih dok, karena kebetulan saya juga kehilangan sosok ayah ketika lagi pandemi. Untung nggak pakai narkoba ya dok ya. Iya. Untung saya bisa tahu cara pengalihannya yang Betul. lain seperti apa. Tapi berarti waktu pandemi kemarin itu treatmentnya berbeda dong dok? Karena kan harus social distancing mulai dari itu. Mungkin Betul. boleh dok diceritakan ada treatment yang unik kah ketika masa pandemi kemarin? Sebenarnya itu tantangan yang Betul. cukup besar ya buat semua fasilitas kesehatan termasuk juga pusat rehabilitasi. Apalagi tadi dengan sistem kita kan asrama ya. Jadi dalam satu dormitory itu ada lebih dari 10 orang penghuninya gitu. Jadi kita membuat banyak penyesuaian gitu ya, SOP, social distancing, kemudian penerapan penggunaan masker ya Dokter Mario ya. Itu sulit sekali pasti. Sangat sulit, jadi kita benar-benar ketat waktu itu. Kalau kita di rumah rasanya kan males ya pakai masker. Betul. Sama juga halnya dengan klien kita yang di sini serasa rumah sendiri kan. Betul. Jadi mereka males pakai masker. Tapi ya akhirnya kita mengupayakan supaya SOP itu bisa dijalankan sebelum terapi kelompok, protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker semuanya. Jadi prinsipnya kita tetap menjalankan program rehabilitasi, jangan sampai ada yang lewat gitu ya atau dikurangi program layanannya. Betul, jangan sampai karena suatu kondisi tertentu membuat misalkan mengurangi jatah layanannya. gitu. Ini banyak juga dari pemerhati podcast kita yang ingin memberikan pertanyaan nih untuk podcast selanjutnya katanya, membahas tentang daya tampung di Balai Besar Rehabilitasi BNNRI. Mungkin Dok El bisa menjawab untuk daya tampungnya. Ya. Kira-kira. Oke, tadi Dokter Mario udah menyampaikan nih bahwa kita rehabilitasi terbesar ya di Asia Tenggara. Jadi memang kita tuh luasnya kan 11,2 hektar ya Dokter Mario ya. Jadi sangat besar dengan bangunan yang juga cukup banyak, gedung-gedung rawatan. Jadi kalau kita bicara
daya tampung sebenarnya kita bisa menampung sampai 500 klien dalam populasi hariannya gitu ya. Nah, tapi dalam melakukan rehabilitasi kan bukan cuma butuh tempat ya, tapi Betul. ada juga biaya-biaya rehabilitasi lainnya. Betul. Sehingga kita ada penganggaran Mm-mm. yang menentukan berapa banyak yang bisa kita rehab dalam 1 tahun, seperti itu. Oke, jadi kalau secara garis besar sebenarnya untuk hariannya itu sekitar 500. Bisa sampai dengan 500. Bisa sampai dengan Iya. 500 karena ini memang cukup besar ya. Besar. Saya pun ya. kayak kalau sendiri nyasar Bu kalau ke sini. Mungkin nanti bisa diantar jalan-jalan. Iya, Tapi saya penasaran juga Dok soal alur penerimaannya. Karena kan ketika waktu pandemi kemarin tadi sempat dibilang sempat ada lonjakan kasus Betul. narkotika gitu kan. Itu tuh sebenarnya kalau ngomongin alurnya itu harus seperti apa sih? Apakah kita harus mendaftar atau gimana tuh Dok? Iya, sebenarnya mudah sih ya masuk rehabilitasi untuk mengakses layanan kami. Ada 2 tipe nih, ada 2 tipe untuk klien yang biasa masuk ke sini. Yang pertama yang ada kaitan sama status hukum. Nah itu ya, jadi kita juga menerima klien yang misalnya dia dalam proses hukum gitu, atau sudah diputuskan oleh hakim gitu ya. Jadi nanti akan diputuskan dengan surat pengantar dari penyidik, atau dari jaksa gitu ya, atau dari hakim. Jadi dia bisa masuk sini. Nah itu alurnya. Kemudian ada tipe kedua itu adalah yang sukarela, artinya atas keinginan sendiri nih mau rehab. Nah itu tinggal mendaftar aja ke nomor informasi Balai Besar Rehabilitasi BNN gitu ya, tinggal mendaftar. Kemudian nanti kami akan menghubungi untuk proses screening. Jadi screening nih kita mau tahu nih, dia beneran nggak sih memang ada masalah dengan ketergantungan narkoba atau tidak gitu ya. Kalau memang ada, nanti kita jadwalkan untuk asesmen. Nah, asesmen tuh lebih dalam lagi. Jadi kita pengen tahu apakah dia seberapa besar sih derajat keparahan ketergantungannya. Oke. Gitu. Nah, untuk rawat inap di Balai Besar ini itu untuk yang ketergantungannya sedang sampai berat. Jadi kalau ringan tidak perlu dirawat inap, bisa dirawat jalankan saja. Atau mungkin bisa secara virtual tadi yang Ya, tren betul. itu ya. Ya, itu merupakan salah satu metode yang baru kita kembangkan. Sebenarnya menjawab tantangan di masa pandemi juga sih ya. Jadi kita membuka sebuah layanan tren telerehabilitasi narkoba. Itu jadi seluruh rangkaian rehabnya melalui virtual. Gitu. Jadi dia nggak perlu jauh-jauh datang ke sini, Iya betul, atau betul. mungkin masih sekolah juga atau ada pekerjaan, Betul. sehingga dia tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Dokter Elvina atas penjelasannya tadi tentang penerimaan alur, terus juga daya tampung. Sekarang saya pengen bergeser sedikit ke Dokter Mario sebagai garda terdepan nih dari penerimaan yang mau direhab di sini. Nah Dokter Mario, gimana nih tanggapan Dokter Mario karena di luar sana ada berita yang katanya kalau mau direhab itu harus mengeluarkan sejumlah nominal tertentu. Terus gimana? Apakah ini berdampak kepada hasil kepuasan masyarakat atau indeks kepuasan masyarakat? IKM. Ya. Ya. Oke. Jadi memang ya sebelum di sini saya pernah di BNNP Jambi ya sebagai orang atau stakeholder yang mengantar klien ke sini. Ya. Jadi memang di luaran memang banyak berita-berita seperti itu. Ya. Tapi itu memang kita tidak menampik ada oknum yang meminta sejumlah biaya dengan mengatasnamakan untuk dilakukan rehab di sini. Padahal rehab di sini, kalau untuk proses rehab, makan, minum, keperluan sehari-harinya gratis. Gratis. Dan memang BNN kemana-mana bawa rehabilitasi itu kan gratis ya, gitu. Tapi memang ada beberapa juga pengeluaran yang keluarga harus menanggung. Seperti contohnya, dia patah tulang, dia serangan jantung, dia sakit-sakit yang memang tidak ada biayanya di sini, tidak ada ahlinya di sini, tidak bisa ditangani di sini, harus ditangani di luar. Itu kita bawa tentunya dengan biaya yang ditanggung oleh pihak keluarga. Cuman biaya itu aja. Atau misalkan kita sudah memberi 3 kali makan sehari, 2 kali snack, fasilitas olahraga dan lain-lain. Tapi ternyata ini anak ingin jajan yang lebih. Nah, di situ ada keluarga mendepositkan uang untuk jajannya mereka. Nah, itu keluar uangnya di situ.
Oh, berarti memang ada batasan. Sebenarnya gratis, tapi ada batasan. Mungkin di luar itu baru bayar pribadi Iya. gitu ya. Nah, Mungkin saya bisa iya, tambahin boleh. Iya, ya, gimana nih, Dok? bahwa ketika kita mengantar klien yang kami rawat untuk mendapatkan fasilitas, misalnya konsultasi dokter spesialis di rumah sakit, biaya konsulnya masih kami tanggung juga. Jadi kami punya anggaran untuk konsultasi di luar gitu. Tetapi ketika itu udah berbunyi masalah pemeriksaan, misalnya CT scan Oke. atau yang pemeriksaan-pemeriksaan lain yang tidak kami miliki, ya mau nggak mau ya keluarga Betul. harus menanggung itu. Nah, kalau keluarga punya asuransi kesehatan mungkin itu akan lebih ringan gitu ya. Kita juga bantu prosesnya ke rumah sakit terdekat. Terima kasih banyak Dokter El atas penjelasannya. Sekarang saya mau beralih kepada Dokter Mario Iya. sebagai garda terdepan penerimaan klien rehabilitasi. Gimana nih Dok, tanggapan dokter karena di luar sana sempat terjadi simpang siur. Katanya kalau mau direhabilitasi itu harus mengeluarkan sejumlah nominal. Dan apakah ini berpengaruh terhadap indeks kepuasan masyarakat? Silakan dijawab dokter. Jadi berdasarkan pengalaman saya waktu itu, saya sempat di BNNP ya. Ya. Nah, habis itu salah satunya adalah kita nih beberapa klien akhirnya dirawat inap di Balai Besar Rehabilitasi. Nah, untuk mencapai ke sini tentunya sang klien tersebut harus mengeluarkan biaya untuk pesawatnya, Betul. untuk penginapannya, untuk ongkos dari bandara. Mungkin itu yang didengar, tapi itu pula yang di blow up sehingga terkesan bahwa ini adalah keluar biaya, sejumlah biaya. Oke. Gitu. Padahal sih biaya tersebut mungkin untuk transportasi menuju Balai Besar Rehabilitasi. Ya, jadi kalau soal di rehabilitasi sini, saya yakin dengan sistem yang ada, sistem pencegahan yang ada, tidak ada pegawai Balai Besar Rehabilitasi yang meminta sejumlah uang kepada pihak keluarga atau pihak-pihak lain dalam penerimaan klien di Balai Rehabilitasi BNN. Yes, berarti tadi di luar sana itu yang beredar justru informasi yang salah ya Dok ya. Itu simpang siur kenapa makanya dibilang tidak gratis. Padahal sebenarnya gratis kecuali hal-hal di luar proses rehabilitasinya sendiri. Gitu. Nah, itu dia. Kenapa? Kan tadi ada pertanyaan, apa pengaruhnya terhadap indeks kepuasan masyarakat Ya. kita? Indeks kepuasan masyarakat yang didapat oleh Balai Besar Rehabilitasi selalu sangat baik. Selalu sangat Iya. baik. Gitu. Makanya, karena yang disurvei itu orang yang mendapatkan pelayanan. Layanan. Nah, jadi kalau memang kita ada biaya, mereka dimintain uang atau sesuatu di luar kewajaran, tentunya indeks kepuasan masyarakat milik Balai Besar tidak sebesar atau tidak sebaik yang kita dapat sekarang. Betul. Gitu. Itu semoga ini di luar sana sudah tidak ada simpang siur lagi ya Iya. soal hal ini karena sebenarnya untuk rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN RI itu gratis, tis ya Dok ya. Oke deh, terima kasih banyak Dokter Mario. Selanjutnya saya pengen beralih ke Bro Aldi yang sudah menanti di sana. Bro Aldi sebagai konselor adiksi ya, sebenarnya ada nggak sih Bro pendekatan-pendekatan khusus kepada klien agar para klien ini bisa menjalankan program rehabilitasinya dengan baik, dan kendala apa yang terjadi selama Bro Aldi ini menjadi seorang konselor adiksi? Adakah cerita unik? Nah, ini seru nih. Oke, jadi kalau misalnya bagaimana kita ngedampingin klien, sebenarnya kita kan ngejalanin SOP profesi ya. Gitu. Jadi kita jalanin etikanya, kita juga punya rencana rawatan untuk klien. Jadi semua yang dikerjakan itu ada arahnya atau ada tujuan yang mau kita capai. Gitu. Jadi jelas. Nah, kalau misalnya ada kendala apa gitu ya, mungkin saya cerita tentang peran serta keluarga sebagai pendukung dari klien yang menjalani rehabilitasi di sini. Jadi kita pernah ada contoh kasus tuh keluarga tidak mau berperan aktif juga bersama kita, sedangkan klien kita sakit gitu ya, perlu penanganan khusus.
Ya memang kita gratis di sini, kita punya semua alat, tetapi kita juga ternyata punya keterbatasan gitu. Kemarin, kasusnya itu dia punya sakit, yang cukup serius dan, membahayakan, nyawanya, Iya. sampai akhirnya kita harus rujuk dia ke rumah sakit, Mhm. kita temenin, keluarganya nggak bisa dihubungin sama sekali. Oh, Nah itu tantangan yang paling sulit untuk betul. kita gitu, karena, eee, kita perlu keluarganya ngurus dia juga gitu, Betul. mendukung biaya rumah sakitnya dan penanganannya. Kita dampingi, kita tunggu keluarganya sampai nggak ada kabar juga, sampai akhirnya klien kita meninggal di rumah sakit. Nah Meninggal. itu, hal yang cukup, membuat kita terpukul gitu. Betul. Makanya, harapannya kan keluarga, dengan bisa mengakses rehabilitasi, Mhm. dia juga ikut berperan aktif gitu untuk, Betul. berkolaborasi dengan kita profesional gitu. Betul, karena kedekatan keluarga yang lumayan kuat ini bisa mempercepat proses rehabilitasi juga Iya. sebenarnya ya, Bro, ya? Peran keluarga juga akan mempercepat, proses perubahan dia gitu. Oke, tapi saya penasaran sebenarnya kalau ngomongin soal rehabilitasi tiap klien, untuk lamanya waktu itu beda-beda atau gimana sih, Bro? Iya. Mhm. Jadi memang kan kita, tadi sudah, melakukan assessment gitu, kita sudah menilai derajat keparahan masalahnya. Iya. Jadi aspek-aspek masalah yang dia hadapi ini terdampak dari penyalahgunaannya itu apa saja. Mhm. Nah itu akan, menentukan durasi yang bisa kita tentukan Mhm. untuk menyelesaikan masalah yang timbul tersebut, gitu. Oke. Jadi, itu akan disepakati antara profesi Mhm. dengan kliennya gitu. Ya. Kita bisa menyelesaikan masalah yang kita temukan ini Mhm. berapa lama menurut kamu? Gitu, nanti kita baru menentukan, durasi rawatannya. Bro Aldi, kalau untuk minimal sampai maksimalnya sendiri ada nggak sih rentan waktunya itu? Oh iya, di sini, rehabilitasi itu bisa dijalankan, selama 3 bulan sampai 12 bulan, tergantung kebutuhan yang, waktu yang dibutuhkan untuk menjalani terapi. Oke, mungkin kebutuhan di sini mulai dari kecenderungan ataupun adiksinya dia terhadap narkoba atau usia mempengaruhi nggak sih, Dok? Atau mungkin Bro Aldi bisa menambah? Ya, jadi memang, Heeh. ada kelompoknya gitu ya. Oh, Kelompok oke. masalahnya itu kita punya fasilitas-fasilitasnya, Mhm. nanti, kita akan taruh dia di, masalah yang hampir sama gitu. Jadi, hubungan, interaksinya akan jauh lebih terapeutik. Jadi tadi benar banget tuh usia menentukan juga ya ketika dia karena kita di sini ada pemisahan rumah Mhm. antara yang anak remaja dengan yang dewasa. Ya, Oke. laki-laki itu kita pisahkan karena programnya layanannya juga tentu pendekatannya berbeda gitu ya. Nah, kalau yang masih usia di bawah 17 tentu dia masih ada pendidikan yang harus diikuti kan ya, Betul. pendidikan formal yang harus diikuti sehingga masa rawatannya kita nggak bisa terlalu lama. Nanti dia akan tertinggal Pelajaran dengan ya. pelajaran. Meskipun di sini selama layanan juga kita berikan seperti bimbingan-bimbingan belajar supaya dia nggak ketinggalan. Jadi ada masa maksimalnya 3 bulan kalau untuk yang anak dan remaja. Oke, itu untuk anak dan remaja. Iya. Boleh Gimana? menambahkan juga ya. Boleh. Tadi seperti yang Dokter Elvina bilang kan sumber klien di sini ada dua, voluntary dan compulsory. Betul. Compulsory itu ada yang memang ada perpol yang terbaru soal restoratif justice. Jadi itu dia untuk mengurangi populasi di penjara, ya salah satunya adalah ditempatkan di rehab Rehabilitasi. untuk pecandu. Mhm. Nah, 3, 6, 12 itu tergantung kalau untuk yang compulsory, tergantung kalau dia melalui pengadilan, Ya. tentunya mengikuti putusan hakim. Betul. Betul. Berapa hakim memutuskan, segitu juga kita. Tidak boleh lebih dari sehari pun, karena kita merampas kemerdekaan tersebut. Oh, Seperti itu. betul. Sudah Iya. cukup jelas berarti ya Iya. untuk lamanya berapa lama orang harus direhabilitasi gitu ya. Gitu. Terima kasih banyak. Semuanya menjawab ya ternyata ya. Saling menambahkan. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya ingin kembali kepada Dr. Elvina. Saya ingin tahu nih Dok, untuk program unggulan dan juga terobosan yang saat ini ada di Balai Besar Rehabilitasi BNN RI. Ada apa aja nih Dok? Wah, sebenarnya kalau program banyak sekali ya. Tapi untuk sebagai informasi bahwa BNN itu punya 6 balai rehab
balai dan loka rehab. Mm-mm. Ya ada di Sumatera, ada di Kalimantan gitu ya, ada dan di sini yang terbesar Ya. gitu ya. Nah, kita semua balai dan loka rehab itu menjalankan program unggulan yang namanya kegiatan kelompok tematik. Ya. Jadi ada terapi-terapi kelompok yang ada temanya sesuai dengan kebutuhan individu. Jadi pendekatan kelompok tapi berdasarkan kebutuhan individu. Contoh nih, ada orang yang memang sulit mengendalikan emosi. Jadi tiap kali dia emosi dia pakai narkoba gitu ya supaya emosinya reda. Oke. Nah, klien-klien seperti itu akan kita ikutkan pada kegiatan kelompok dengan tema anger management, bagaimana dia mengelola rasa marah. Nah, tema-tema itu kita udah punya kurikulumnya tersendiri. Oke. Jadi standarnya udah sama. Nah, itu merupakan unggulan yang kita punya, sudah kita teliti juga dan sudah terbukti efektif. Sudah masuk jurnal internasional juga tuh hasil penelitiannya. Dan itu saya rasa sesuatu hal yang perlu dibanggakan ya dari Betul. BNN ya. Betul. Tuh. Kemudian yang kedua, kita juga punya layanan tadi layanan virtual, rehabilitasi virtual. Tren itu ya. Iya, betul, tren. Jadi itu sebenarnya untuk mengatasi gap kesenjangan antara jumlah masyarakat yang udah ketergantungan sama jumlah masyarakat yang udah mengakses layanan rehab. Ya. Jadi untuk meningkatkan aksesibilitas dari rehabilitasi. Jadi kita sediakan jalur cepat gitu ya untuk dapat rehab gitu. Betul. Dari handphone aja dia udah bisa dapat layanan Betul. rehabilitasinya gitu. Dan ada juga alat-alat kedokteran canggih yang kita gunakan yang mungkin di tempat lain belum menggunakan untuk proses layanan rehabilitasi, namanya TMS atau Transmagnetic Stimulation, Transcranial Magnetic Stimulation. TMS itu yang tadi sempat ada di VT itu ya, yang ditaruh di sini. Betul, betul. Jadi dia menggunakan gelombang magnet yang cukup besar untuk menstimulasi sel-sel saraf yang sebelumnya terganggu karena penggunaan narkoba. Jadi berusaha dibalancing atau distabilkan kembali. Oke, untuk mengurangi apa ya, keinginan Pakai. adiksinya itu Betul, ya. betul. Mengurangi gejala sakau atau putus zat dan juga mengurangi dorongan untuk kembali menggunakan. Oke, bisa nggak sih dok digunakan untuk orang yang pengen diet kayak saya gitu? Karena kalau lihat makanan pengen lagi pakai TMS gitu, supaya bisa mengurangi gitu adiksinya. Gitu. Jadi kita terapi ini kan berbasis bukti ya, evidence base-nya kita baru dapatkan untuk yang ketergantungan. Kalau untuk diet mungkin nanti harus kita teliti dulu ya. Betul. Ini jadi sebuah terobosan luar biasa loh dok. Kalau misalkan diet pun bisa pakai kayak gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek olahraga, cukup pakai TMS ya, langsung deh. Menekan dorongan makan ya. Nah itu dok, betul sekali. Apalagi cewek-cewek kan pasti pada pengen ya dok ya. Oke deh, terima kasih banyak Dok El ya terkait tentang program unggulannya. Semoga semakin banyak nantinya ke depannya program unggulan yang bisa disediakan atau difasilitasi oleh Balai Besar Rehabilitasi BNN RI. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Dr. Mario tentang pelibatan keluarga dalam program ataupun proses rehabilitasi di BNN sini. Seberapa penting atau peranan keluarga itu seberapa penting sih dok? Ya, peran keluarga dalam proses pemulihan itu sangat penting. Ya. Di sini ada dua kegiatan yang menyangkut keluarga. Yang satu namanya Family Support Group, yang satu namanya Family Dialogue. Mungkin untuk menjelaskannya bisa Dr. Elvina menambahkan. Iya. Gimana nih dok? Betul. Jadi nanti kan setelah rehabilitasi klien akan kembali ke keluarga ya. Jadi keluarga ini sebenarnya harus berjalan bersama-sama dengan klien proses pemulihannya. Karena selama dia dalam ketergantungan zat itu, ketergantungan narkoba, keluarga ini juga punya masalah gitu ya. Sehingga dia juga harus dipulihkan. Jadi berbarengan. Kalau keluarganya siap, kliennya selesai rehab, maka ini akan baik hasilnya gitu. Tapi kalau misalnya keluarganya nggak siap, nggak tahu harus melakukan apa, kadang-kadang jadi pemicu dia kambuh lagi gitu. Sehingga memang keluarga ini juga harus banyak keterlibatannya dalam program rehabilitasi. Makanya kami ada program-program seperti Family Support Group, itu pertemuan keluarga-keluarga yang anaknya atau pasangannya atau keluarganya itu lagi menjalani rehabilitasi. Jadi mereka akan diberikan seminar-seminar tentang apa itu adiksi dan bagaimana menghadapinya, dan juga ada sesi sharing gitu. Jadi saling mendengarkan, juga saling belajar dari pengalaman keluarga yang lain seperti itu. Betul, karena yang paling penting sih kalau menurut saya harus menerima keadaan dulu dari keluarganya. Betul. Ya, karena banyak yang masih menyangkal ya. Betul.
anaknya direhab bilangnya lagi sekolah di luar negeri gitu ya. Bener, atau lagi perjalanan ke pulau mana gitu. Jadi harus kooperatif juga Iya. mungkin untuk keluarga dan lingkungan terdekatnya. Iya, benar. Supaya klien tersebut tidak kolaps lagi. Betul. Gitu. Nah itu bicara soal gratis itu ya. Mm-mm. Bahkan ada pihak keluarga Mm-mm. yang mungkin entah karena tidak mau atau karena ketidakmampuannya Mm-mm. itu tidak bisa ketika klien tersebut sudah selesai program tidak bisa menjemput Menjemput. atau tidak mau menjemput. Kita bahkan ada program untuk mengantar dia Pengantara. balik ke keluarganya. Sambil pendekatan mungkin ya. Iya. Karena ada beberapa keluarga yang tidak mau itu ya tadi ya dok ya. Oke, berarti penting juga ya untuk pasca rehab ini ya. Jadi Betul. bukan cuma ketika lagi rehab, tapi pasca rehab juga perlu diperhatikan. Iya, karena itu merupakan rehabilitasi berkelanjutan. Gitu. Jadi tidak selesai sampai di rehabilitasi saja, tapi harus ada pendampingan pasca rehabilitasi. Oke, dan BNN itu sendiri masih mendampingi berarti setelah pasca rehabilitasi itu ya? Betul. Jadi kita akan berkoordinasi dengan klinik-klinik BNNP dan BNNK yang ada di domisili, terdekat dengan domisili klien, rumah klien. Karena klien kita ini bukan hanya berasal dari DKI dan sekitarnya, tapi ada juga dari Kalimantan, dari Sumatera, banyak gitu ya. Jadi nanti setelah pulang kita akan koordinasi bersurat ke BNNP dan BNNK tersebut. Oke, siap. Terima kasih banyak Dr. El, Dr. Mario untuk penjelasannya. Sekarang saya ingin bertanya kembali kepada Bro Aldi sebagai konselor adiksi. Ya. Ada pesan nggak nih Bro Aldi untuk klien yang sudah kembali ke masyarakat dan kembali ke keluarga agar mereka tidak relapse lagi, dan juga mungkin ada pesan untuk para pecandu di luar sana? Oke. Jadi untuk pesannya ya, Iya. kita tuh harus pilih benar-benar temen tuh yang ngajak kita maju itu yang mana, gitu. Karena semua ini kalau dari lihat kasus yang ada di kita, mereka tahu tuh dari lingkungan sosialnya, yaitu pertemanannya gitu. Mereka tahu informasi ini barang apa, rasanya bagaimana, ini dipakai untuk apa. Jadi tolong bijaksana untuk memilih pertemanan, baik yang sudah rehabilitasi, dia juga nggak akan bisa kembali lagi berteman sama teman yang aktif pakai gitu. Betul. Karena dia akan pasti dorongan untuk pakainya keluar lagi gitu ya. Nah, yang lain yang belum pakai ya itu harus ngejaga. Dia harus benar-benar pilih teman yang memang positif dan bisa ngajak maju dia untuk mencapai tujuannya. Itu pesannya. Betul, karena lingkungan sangat penting intinya ya Bro Aldi ya. Betul. Selanjutnya mungkin ada tambahan closing statement dari Dr. Elvina ataupun Dr. Mario, silakan. Buat rekan-rekan sober di luar sana, pesan saya adalah one is too many, 1,000 is never enough. Jadi maksudnya jangan pernah mencoba, karena 1 kali itu sudah terlalu banyak, 1000 kali itu terasa sedikit. Jadi jangan pernah mencoba narkoba. Dan bagi tadi seperti yang bilang adalah apabila ada oknum-oknum yang mengatasnamakan rehabilitasi untuk meminta sejumlah uang, harap memberitahu di kanal-kanal sosial media milik Balai Rehabilitasi atau milik BNN. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk Dr. Mario. Selanjutnya Dr. Elvina, mungkin ada tambahan closing statement? Oke, jadi buat rekan-rekan sober di sana ya, mungkin ada keluarga atau teman atau tetangga yang punya masalah kecanduan narkoba. Jadi adiksi ya, ketergantungan narkoba itu merupakan penyakit otak kronis yang pastinya membutuhkan pengobatan. Mungkin mau berhenti tapi nggak tahu bagaimana caranya, silakan datang ke Balai Besar Rehabilitasi BNN karena kami siap membantu Anda untuk mencapai pemulihan. Luar biasa sekali. Tapi saya masih ada last question. Ini pertanyaan terbuka untuk siapapun yang mau menjawab. Ya. Mungkin masyarakat di luar sana biar tahu juga. Seandainya di lingkungan kita ada teman atau keluarga yang terindikasi memakai narkoba. Treatment apa atau langkah apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ya, kalau dari saya ya, kita ada PP 25 tentang wajib lapor. Ya. Bagi anak-anak yang di bawah umur, kewajiban orang tua untuk membawa ke klinik-klinik Pratama milik BNNP atau BNNK terdekat, ya, tidak akan ditahan. Bagi yang sudah cukup umur, silakan datang sendiri untuk melaporkan diri. Kita akan merehab secara gratis.
Luar biasa. Mungkin ada tambahan lagi, Dok? Iya. Jadi kalau orang pakai narkoba itu kita mesti tahu ya, Ya. bahwa sebenarnya ada masalah yang mendasarinya sampai dia pakai narkoba. Jadi mereka itu tidak kekurangan nasihat sebenarnya, Ya. gitu ya. Justru kebanyakan nasihat. Jadi mungkin rekan-rekan mendengarkan dahulu sebenarnya apa yang menjadi masalah mereka menggunakan narkoba, kemudian apa yang kita bisa bantu dari mereka. Jadi perlu mendengarkan dulu. Oke, mungkin ada tambahan, Bro Aldi? Ya, kalau misalnya kita lihat ada yang pakai, ya kita langsung sarankan ada rehabilitasi tuh gitu Oh, kan iya, di benar. Lido. Jadi memang karena perlu dapat penanganan khusus, ya penanganan yang benar supaya mendapatkan hasil yang benar. Luar biasa. Jadi udah jelas nih sober ya, sekarang ini gimana proses rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN. Jadi masyarakat nggak usah lagi nih menganggap seorang pecandu itu adalah aib. Tapi mari sama-sama kita rangkul ya kan, kita bawa mereka untuk bisa pulih melalui proses rehabilitasi narkoba yang dimiliki oleh BNN untuk masyarakat. Seperti pesan Kepala BNN, Bapak Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose, terima dan layani mereka dengan tulus dan sebagaimana apa adanya mereka. Dan jangan lupa untuk pantau terus sosial media BNN di Instagram @infobnn_ri, TikToknya di @infobnnri, untuk YouTube-nya di Humas News BNN, untuk Twitter di Info BNN, dan untuk Facebook-nya di Humas BNN RI. Dan untuk sosial media dari Balai Besar Rehabilitasi BNN, Instagram-nya di @rehab_lido_bnn, untuk Twitternya di @rehab.lido.bnn, dan Facebooknya Balai Besar Rehabilitasi BNN. Terima kasih untuk para narasumber sekalian. Semoga obrolan kita hari ini saya yakin dan sangat percaya kalau ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Salam Indonesia bersinar, mari perangi narkotika. War on drugs, speed up, never let up. War on drugs, speed up, never let up.